Oke guys, bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar. Oke, kita akan membahas tentang pertanian inovasi pertanian modern pisang ya yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang pembungkusan pisang. Langsung saja kita ke tutorial videonya. Nah, langkah terakhir dalam proses ini adalah pembungkusan untuk menandai pisang yang udah masuk ke pertumbuhan yang diinginkan. Pertama, bunga pisang dilepaskan dari buah. Lalu jantung pisang dipotong dan buah pisang dibungkus dengan kantong plastik yang menandai waktu panen di kemudian hari. Proses yang Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya penjelasannya adalah seperti ini. Jadi di saat sudah diinjek dan dispray itu dengan anti ulat juga, dia itu setiap sisirnya akan dibungkus dengan plastik pisang itu untuk mengatur sisirannya itu rapi biar tidak acak-acakan, dan nanti di saat penyayatan atau memisahkan sisiran pisang itu tidak akan melukai antara sisir satu dengan yang lain. Lalu kedua, dia preteli ujung bunga semu yang ada di ujung buah. Nah, itu fungsinya agar dia itu bisa mengisi dengan sempurna dan hasilnya itu akan lebih besar, itu seperti itu ya, dan meminimalisir terjadinya pisang yang kotor nantinya yang terlumuri oleh getahnya. Lalu ketiganya, dia akan dilapisi oleh yang namanya koran. Nah, koran di sini adalah salah satu upaya kita untuk meminimalisir yang namanya flek hitam. Makanya di sini kebanyakan ada yang bertanya kepada saya lewat WhatsApp, "Mas, saya udah brongsong pisang saya sampai 2 lapis, tapi kok kenapa pisang saya tetap ada yang berintik atau bintik-bintik hitam atau flek?" Nah, di sini yang kita perlukan adalah untuk pembungkusan koran. Nah, di sini untuk sinar matahari itu biar tidak tembus langsung ke pembrongsongnya tersendiri. Sebenarnya di musim-musim tertentu, jika pas cuaca tidak seterik ini, biasanya cukup satu pembrongsong walaupun tidak dikasih koran, tetap dia itu akan mulus, tidak keluar perintik. Cuman saat sekarang itu lumayan susah ya, makanya sekarang kita antisipasi dengan ini ya, koran. Lalu setelah ditutupi koran dan sudah dikasih plastik satu persatu yang namanya sisirannya itu, lalu kita akan tutup kembali dengan pembrongsongnya. Oke, kita lanjut. panjang ini tentu aja menelan biaya yang gak sedikit loh, sekitar 292 juta rupiah per hektar. Tahap selanjutnya kita masuk nih dalam proses panen. Nah, setelah 3 bulan dari proses pembungkusan tadi, maka pisangnya udah siap untuk dipanen, yang ditandai dengan panjang buahnya yang mencapai 15 cm. Lumayan panjang ya. Nah, dalam proses pemanenan ini, buah yang telah dipotong dari pohon induk kemudian dikaitkan pada sebuah kawat rel yang menuju ke pusat pabrik, di mana semua pisang dikumpulkan. Dengan keberadaan kawat rel inilah proses transportasi dan... Oke, kita cut dulu. Nah, untuk fungsi kawat rel ini sendiri, dia itu untuk meminimalisir untuk terjadinya kegesekan atau lecetnya kulit pisang. Nah, di sini ribetnya yang namanya Cavendish. Nah, oke, dia itu jika setelah panen langsung ke pundak kita dan kita akan masukkan ke seling itu ya, dia itu akan diangkut. Biasanya untuk pengangkutan itu ada yang bertenagakan mesin seperti motor, ada juga yang bertenagakan keledai, ada juga yang bertenagakan kuda itu. Jadi intinya dia itu untuk menarik berapa puluh yang namanya berapa puluh jenis berapa puluh tandan pisang itu, dia menggunakan tenaga kembali yang bisa menggunakan mesin, keledai ataupun kuda. Oke, kita lanjut kembali. Dari kebun menuju pabrik nggak lagi menggunakan mobil pengangkut dan tetap menjadi hal yang mudah. Cara ini digunakan agar jalur mobil tidak merusak ekosistem tanah dalam kebun. Wah, keren ya.
Sesampainya di pabrik, kawat rel kemudian ditarik masuk dan disusun berdasarkan jenis pisang yang telah dipanen. Biasanya di perkebunan pisang besar modern seperti ini, mereka menanam pisang jenis Nepufan dan juga Cavendish, yang merupakan jenis pisang paling dicari di seluruh dunia, dan juga memiliki kapasitas produksi besar. Dalam 1 hektar tanah nih, pisang jenis Nepufan bisa menghasilkan sekitar 15 hingga 25 ton. Sedangkan Cavendish bisa menghasilkan 25 sampai 50 ton. Akhirnya, sampai ini kita di tahap terakhir, yaitu pengemasan dan distribusi. Pisang yang telah sampai di pabrik tadi, kemudian dibersihkan dari sisa-sisa kuman dan juga pestisida. Setelah itu, pisang dipotong menjadi beberapa bagian yang terdiri dari 7 hingga 8 buah, dan kembali dicuci lagi di sebuah bak besar dengan air mengalir, agar kotoran dari pisang tidak mengendap di dalam bak yang bisa mengkontaminasi pisang-pisang selanjutnya. Berikutnya, pisang lalu dikeringkan dan bagian kepalanya dibungkus menggunakan plastik agar umurnya pisang ini lebih lama dan gak cepat masak ataupun busuk. Setelah semuanya udah selesai, pisang kemudian di-packing dan siap deh untuk didistribusikan. Nah, dari sini nih pisang sampai ke tangan customer dan nantinya diolah menjadi makanan yang mantul abis. Kalau kamu yang dapet pisangnya bakal dibuat jadi apa nih? Kalau aku sih langsung makan aja. Hap. Oke, nah jadi seperti itu ya guys ya. Ini sambungan dari kemarin. Nah ini yang mengakibatkan pisang-pisang luar negeri itu bisa mahal, atau pisang yang dalam kemasan box itu bisa mahal, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal dia itu perawatannya memang ya seperti itu adanya gitu loh. Satu dari pemilihan lahan, kedua untuk pH tanahnya, ketiga untuk cara tanamnya, terus lagi untuk pemupukan, berikutnya adalah penjagaan atau perawatan sampai dia panen sampai buah. Lalu setelah buah itu dia injek, setelah injek lalu kita brongsong, dan setelah brongsong baru panen, dan panennya pun Anda tahu sendiri seperti itu ya. Nah jadi di sini jika kalian pengen mendapatkan kualitas pisang yang bagus, kurang lebihnya seperti itulah ya. Oke, kurang lebihnya seperti itulah ya untuk pisang tersebut. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin masih ada pertanyaan mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini ya. Oke, untuk sementara laporan saya seperti itu dulu. Saya Satrio Gagal Tena dari Ciamis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.